Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang diambil dari kelompok kami, yaitu tentang feminisme sosialis. Langsung saja, feminisme berasal dari bahasa Latin femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini banyak yang mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Feminisme merupakan paham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Posisi perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang laki-laki. Posisi yang tidak menguntungkan bagi perempuan untuk mengembangkan dirinya. Feminisme menjadi bergerak bagi perubahan posisi perempuan di masyarakat. Sedangkan lahirnya gerakan feminisme dipelopori oleh kaum perempuan yang terbagi menjadi dua golongan dan masing-masing golongan memiliki perkembangan yang tentunya sangat pesat. Pada gelombang pertama, perkenalan istilah feminisme, menurut Itzer, kata feminisme sendiri pertama kali dikreasikan oleh aktivis sosialis utopis yaitu Carles Fourier pada tahun 1837-an. Kemudian pergerakan yang berpusat di Eropa ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak adanya publikasi buku yang berjudul The Subjection of Woman karya John Stuart Mill, dan perjuangan ini menandakan kelahiran gerakan feminisme pada gelombang pertama. Gerakan ini sangat diperlukan pada saat itu sekitar abad 18-an karena banyak terjadi pemasungan dan pengekangan akan hak-hak perempuan. Selain itu, sejarah dunia juga menunjukkan bahwa secara universal perempuan atau feminin merasa dirugikan dalam sebuah bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin, terutama dalam masyarakat patriarki. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik, hak-hak kaum perempuan biasanya lebih inferior ketimbang laki-laki. Apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi agraris cenderung menempatkan laki-laki selalu berada di depan, sedangkan kaum perempuan harus selalu berada di rumah, melakukan pekerjaan domestik, dan lain sebagainya. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era liberalisme di Eropa dan terjadinya revolusi Prancis pada abad ke-18, di mana perempuan sudah mulai berani menempatkan diri mereka seperti laki-laki yang sering berada di luar rumah. Sedangkan pada gelombang kedua, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan lahirnya negara-negara baru yang terbebas dari penjajahan negara-negara Eropa, maka lahirlah gerakan feminisme gelombang kedua pada tahun 1960, di mana fenomena ini mencapai puncaknya dengan diikutsertakannya kaum perempuan dan hak suara perempuan dalam hak suara parlemen. Pada tahun ini merupakan awal bagi kaum perempuan untuk mendapatkan hak pilih mereka dan selanjutnya dapat mendiami ranah politik kenegaraan. Sedangkan teori feminisme adalah sistem ide yang digeneralisasikan meliputi banyak hal tentang kehidupan sosial dan pengalaman pada wanita, yang dikembangkan dari suatu perspektif yang berpusat pada wanita di dalam dua cara. Yang pertama, titik tolak semua adalah situasi dan pengalaman-pengalaman wanita dalam masyarakat. Yang kedua, teori tersebut berusaha melukiskan dunia sosial dari posisi khas yang menguntungkan wanita. Dengan keberhasilan gelombang kedua ini, perempuan dunia pertama melihat bahwa mereka perlu menyelamatkan perempuan-perempuan yang teropresi di dunia ketiga, dengan asumsi bahwa semua perempuan adalah sama. Menurut Frederick Engels, yang merupakan sahabat dari Marx, menurutnya wanita telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kapitalis dan para lelaki yang masih dengan budaya patriarkinya. Hal ini disebabkan karena wanita, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, harus menanggung beban ganda dengan bekerja di sektor publik, akan tetapi tidak dapat meninggalkan pekerjaan di sektor domestiknya karena budaya patriarki yang tumbuh subur. Selain itu, wanita yang hanya bergelut di ranah domestik pun juga dapat mengalami tindak kekerasan karena disebabkan sang suami
yang bekerja di sektor publik cenderung lebih superior karena dapat mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan wanita diposisikan atau ditempatkan pada inferior karena menurut kaum laki-laki di sektor domestik tidaklah lebih penting dari sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Putrina Putrasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai feminis sosialis. Feminis sosialis menekankan pada aspek gender dan ekonomis dalam penindasan atas kaum perempuan, di mana perempuan dapat dilihat sebagai penghuni kelas ekonomi dalam pandangan Marx dan kelas seks. Sebagaimana disebut oleh Sulamit Preston, artinya perempuan menampilkan pelayanan berharga bagi kapitalisme, baik sebagai pekerja maupun sebagai istri yang tidak menerima upah atas kerja domestik mereka. Dalam feminis sosialis, perempuan tereksploitasi dalam dua hal, yaitu sistem patriarki dan kapitalisme. Pada dasarnya, feminis sosialis ini muncul sebagai kritik terhadap feminis Marxis yang merupakan aliran yang mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme ini runtuh. Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminis sosialis ini muncul dan dikenal sejak pada tahun 1970-an menurut Younger di dalam Launer. Mazhab ini merupakan sintesa dari pendekatan historis materialis dan Engels dengan wawasan the personal is political dari kaum feminis radikal. Meskipun mendukung sosialis, feminis sosialis ini kurang puas dengan analisis Marx Engels yang tidak menyapa penindasan dan perbudakan terhadap wanita. Sebuah paham yang berpendapat ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan dan tak ada pembebasan perempuan terhadap sosialisme. Feminisme sosialis ini berjuang untuk menghapuskan sistem kepemilikan, lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas dan tanpa perbedaan gender. Feminis sosialis ini mengatakan bahwa kapitalisme dan patriarki merupakan ideologi yang menyebabkan terjadinya penindasan terhadap kaum wanita. Hal ini terungkap dalam dua teori yang dikembangkan perspektif ini, yaitu teori sistem ganda dan teori sistem menyatu, di mana teori sistem ganda ini memandang persoalan penindasan kaum wanita dari dua ideologi yang berbeda, yaitu kapitalisme dan patriarki. Sedangkan dalam teori menyatu adalah gabungan dari berbagai konsep mengenai apa yang menyebabkan penindasan terhadap kaum wanita terjadi di masyarakat. Menurut Karl Marx, di dalam Saulinger, kondisi material atau ekonomi merupakan akar kebudayaan dan organisasi sosial. Cara-cara hidup manusia merupakan hasil dari apa yang mereka produksi dan bagaimana mereka memproduksinya. Sedangkan menurut Engels, wanita dan laki-laki memiliki peran-peranan penting dalam memelihara keluarga inti. Namun karena tugas-tugas tradisional, wanita mencakup pemeliharaan rumah dan menyiapkan makanan, sedangkan tugas laki-laki adalah mencari makan. Maka laki-laki memiliki akumulasi kekayaan yang lebih besar ketimbang wanita. Akibatnya di sini posisi wanita menjadi lebih lemah. Dalam teori feminis sosialis muncul untuk menciptakan posisi yang sederajat dengan kepentingan modal dan kekuasaan. Feminis sosialis ini menuntut keadilan dari kelas borjuis yang memiliki modal untuk tidak membedakan mereka dengan laki-laki dalam pemberian upah dan memberi kesempatan bagi mereka untuk cuti kerja sesuai dengan kebutuhan seperti cuti hamil dan menyusui anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu isu sentral feminisme sosialis yaitu menelaah hubungan antara kerja domestik dengan kerja upahan. Ada beberapa inti dari pemikiran feminisme sosialis. Yang pertama, wanita tidak dimasukkan dalam analisis kelas karena pandangan bahwa wanita tidak memiliki hubungan khusus dengan alat-alat produksi. Yang kedua, ide untuk membayar wanita atas pekerjaan yang dilakukan di rumah. Status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya sangat penting bagi berfungsinya sistem kapitalis. Yang ketiga, kapitalisme mampu memperkuat seksisme karena memisahkan antara pekerjaan bergaji dengan pekerjaan domestik. Akses laki-laki terhadap waktu luang, pelayanan-pelayanan personal, dan kemewahan telah mengangkat standar hidupnya melebihi wanita. Karenanya laki-laki menjadi anggota patriarki. Tenaga kerja wanita kemudian menguntungkan laki-laki sekaligus kapitalisme. Kapitalisme merupakan bagian yang inheren sekaligus menciptakan penindasan bagi perempuan. Prinsip dasar dalam teori feminisme sosialis adalah materialisme historis yang mengacu pada posisi bahwa kondisi ekonomi keluarga inti dikepalai oleh laki-laki
dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara, karena peran warga negara sebagai pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminim. Dalam asumsinya, feminisme sosialis menganggap bahwa dalam masyarakat, kapitalisme bukanlah satu-satunya faktor utama penyebab dari ketertinggalan wanita. Namun ada faktor-faktor lain seperti ras, gender, individu, dan kelompok. Salah satunya faktor gender, di mana dalam paham feminisme sosialis ini seharusnya laki-laki paham betul mengenai beban ganda yang disematkan kepada wanita, karena dalam suatu kasus terjadi di mana seorang wanita yang mendapatkan tuntutan sebagai tulang punggung utama keluarga diwajibkan untuk mencari upah, dan hal tersebut tidak lantas menghilangkan embel-embel wanita sebagai ibu rumah tangga yang dibuktikan dengan selalu saja urusan rumah menjadi tanggung jawab seorang wanita. Hal tersebut tentu saja merugikan keberadaan wanita dan mendorong adanya pendapat yang menyatakan bahwa wanita merupakan inti dari reproduksi kerja fisik. Oleh karenanya, feminisme sosialis membahas mengenai hubungan kerja fisik dan kerja upahan. Dan feminisme sosialis juga menganggap bahwa ideologi patriarki serta kapitalisme merupakan salah satu langkah awal penindasan bagi para wanita. Dari semua penjelasan yang telah disampaikan, sederhananya, feminisme sosialis merupakan paham feminis yang membahas hak wanita atas gender dan ekonomi. Kemudian dari feminisme sosialis ini kita belajar mengenai bagaimana kesetaraan wanita dalam kehidupan ekonominya.